Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan semangat yang baru, dengan hati yang bersuka cita, hati yang penuh damai sejahtera untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui acara yang kita cintai, yaitu acara Menerima hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu acara ini dengan doa, mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan kalau kami Tuhan masih beri kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Kami perlu Tuhan belajar firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah kerja sama. Sekali lagi saya akan ulangi, topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah kerja sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan suatu kisah yang terjadi di sebuah desa, di mana ada seorang anak kecil, anak dari seorang penduduk desa, sedang bermain-main sendirian di ladang yang sangat luas. Karena ladang itu merupakan suatu ladang yang ditanami oleh jagung. Jadi sangat luas sekali ladang itu. Kemudian juga setelah beberapa lama ternyata anak kecil itu menghilang dan sampai sore tidak kembali ke rumah, sehingga orang tuanya kebingungan dan orang tuanya mulai bertanya-tanya kepada tetangganya apakah melihat anaknya. Semua tetangganya mengatakan tidak melihat. Dan ada seorang tetangganya mengatakan, saya melihat yang terakhir kali dia ada di tepi ladang jagung tersebut. Nah, kemudian si ibu itu mulai meminta tolong pada para penduduk desa untuk menolong mencari anak laki-lakinya, saudara. Kemudian kentong dibunyikan, lalu beduk juga dibunyikan, segala bentuk alat komunikasi desa dibunyikan, baik kentongan maupun beduk, untuk mengumpulkan penduduk desa, dan mereka langsung berpencar masing-masing. Ada yang menyelidiki dari rumah ke rumah, ada yang menyelidiki di ladang jagung tersebut. Tapi sampai 1 jam, 2 jam mereka tidak menemukan anak kecil tersebut. Kemudian ada satu orang tua yang sudah berpengalaman, dia katakan, kenapa kita tidak bergandeng tangan menyusuri ladang jagung yang amat luas ini? Supaya paling tidak kita bisa menyusuri setapak demi setapak, kata si orang tua tersebut. Karena kita sudah mencari dari rumah ke rumah, tidak ada anak kecil tersebut. Akhirnya seluruh penduduk bersepakat, mereka bergandeng tangan dan berjalan setapak demi setapak menyusuri kebun jagung yang pada waktu itu masih muda tetapi sudah tinggi, sehingga masih bisa diterabas oleh para penduduk. Mereka berjalan pelan-pelan sepanjang kira-kira ratusan meter, ya, karena memang ladangnya itu sangat luas dan panjang sekali. Nah, ketika mereka berjalan setapak demi setapak, dan ketika di tengah-tengah ladang jagung tersebut ada seorang penduduk yang kakinya terantuk kepada sesuatu, dan ketika dia lihat, itu adalah si anak kecil yang sudah pingsan. Ternyata anak kecil itu pingsan karena dia mempunyai penyakit yang kumat
penyakitnya kumat lalu dia pingsan di tengah ladang dan tidak seorang pun yang tahu. Tetapi karena dengan disusuri dengan setapak demi setapak sambil bergandeng tangan, maka akhirnya anak kecil itu terdapat ditemukan. Nah, kalau saja seandainya orang-orang Kristen juga selalu bergandengan tangan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan. Mari kita boleh bergandeng tangan, lakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan, saling bergandeng tangan satu sama lain, maka semua pekerjaan akan terasa mudah dan semua pekerjaan akan dapat diselesaikan. Perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita semua adalah anggota yang ditempatkan secara khusus pada suatu tubuh, yaitu tentu adalah tubuh Kristus. Nah, tentu masing-masing anggota punya fungsinya masing-masing. Nah, kita baca kembali dalam 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi mata butuh tangan, kepala butuh kaki. Demikian juga orang Kristen yang satu juga butuh kepada orang Kristen yang lain. Jadi kita tidak bisa bekerja single fighter, bekerja sendiri. Kita harus bekerja bergandeng tangan. Kita bekerja bersama-sama. Kita butuh orang lain supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan kita bisa dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dengan cara bekerja sama. Kerjasama sangat diperlukan karena merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Ketika kita bekerja sama, kita mempunyai kekuatan dan kita mempunyai kemungkinan lebih besar untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Bahkan bisa selain lebih cepat, kita akan menjamin keberhasilan yang lebih besar. Demikian juga kalau kita membaca tadi bahwa mata itu masih butuh tangan. Demikian juga kepala masih butuh kaki. Kita juga masih butuh saudara-saudara kita seiman yang lain. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus sebagai satu kesatuan yang bekerja sama, bergandeng tangan satu sama lain. Jadi kalau satu menderita, semua menderita. Kalau satu mendapatkan kehormatan, semua bersukacita. Itu seharusnya gambaran orang-orang Kristen sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kita tidak boleh berselisih atau bertengkar satu sama lain, mana kita harus membangun kerjasama, kita harus bekerja bergandeng tangan satu sama lain, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu lebih besar kemungkinannya dapat berhasil dan bahkan lebih cepat untuk kita menikmati hasilnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa kami perlu kerjasama supaya kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami, bahkan bisa lebih cepat, ada jaminan juga mendapatkan hasil yang lebih baik, juga lebih cepat lagi untuk kami menikmati hasil tersebut. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya itu dapat kami taruh dalam hati kami dan kami tidak egois, kami hanya bekerja sendiri, merasa tidak butuh orang lain karena tidak ada orang yang berhasil dengan bekerja sendiri. Keberhasilan itu karena ada topangan dari saudara-saudara seiman yang lain, dari orang-orang percaya yang bekerja sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.